Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Bani dari kelas D3 PJJ 2019 dari Institut Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih cara membuat mail server menggunakan domain pribadi kita sendiri. Nah, langsung saja kita demokan di sini. Tahap pertama, kita harus membuat domain terlebih dahulu. Domain untuk mail servernya kita buat dulu di zone-nya. Kita buat zone di sini. Saya contohkan di sini emailku.com. Saya membuat domain emailku.com. Lalu diarahkan ke DB emailku. Nah, setelah kita membuat zone, kita copy DB lokal ke DB emailku. Kita buka DB emailku. Domain emailku ini nantinya akan diarahkan ke IP-nya saja, yaitu 192.168.43.8. Setelah itu save, kita restart dulu domainnya. Kita cek domainnya sukses atau tidak. Di sini emailku.com ini akan diarahkan ke IP dari komputer server saya. Nah, setelah kita membuat domain, kita akan membuat virtual hostnya. Nanti domain ini akan diarahkan kepada web dari halaman login mail servernya. Nah, kita install dulu mail servernya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita install. Pertama adalah Postfix, yang kedua Courier Imap, Courier Pop, dan untuk mail servernya itu menggunakan Spearmail. Nah, kita ubah dulu resource-nya, ubah ke gateway supaya kita bisa menyambung ke internet. Nah, pertama kita install Postfix-nya dulu. Di sini ada beberapa pilihan. Jika Anda menggunakan internet, Anda bisa memilih situs internet. Jika Anda menggunakan jaringan lokal, Anda bisa memilih jaringan lokal. Karena saya di sini menggunakan jaringan lokal, tidak ada ethernetnya, kita pilih yang lokal saja. Nah, di sini nama mail system adalah alamat domain yang kita buat tadi, yang nantinya diarahkan kepada mail servernya. Di sini kita kasih emailku.com. Setelah itu oke. Nah, setelah itu Postfix telah diinstal, lalu kita install Courier Imap-nya. Ini kita pilih tidak dan menunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kita install Courier Pop-nya. Courier Imap dan Pop ini fungsinya untuk supaya
akun yang telah kita buat nanti bisa saling berhubungan. Setelah itu kita install lagi Squirmel. Nah, untuk Squirmel ini sudah saya telah menginstal Squirmelnya, lupa tidak dihapus. Nah, Squirmel ini sendiri fungsinya untuk konfigurasi dari mail servernya itu sendiri. Contohnya kalau kita mau mau merubah halaman login dari mail servernya, kita akan konfigurasi di Squirmelnya begitu. Nah, setelah tool tadi diinstal, kita cek apakah keempat tools yang tadi diinstal sudah berhasil terinstall apa tidak. Kita cek dengan cara dpkg -l postfix spasi courier image dan Squirmel. Nah, di sini sini ketika kita mengecek dpkg -l spasi tool yang telah kita install tadi, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada 4, yaitu Squirmel, postfix, courier pop dan courier mail. Tandanya kita telah berhasil menginstal 4 tool yang telah diinstal tadi. Nah, setelah berhasil diinstal semuanya, kita balikkan dulu resource-nya. IP resource-nya ini kita balikkan ke IP server kita lagi. Nah, setelah semuanya terinstall, kita buat virtual host-nya. Nah, di sini kita ke Apache karena web servernya saya menggunakan Apache. Di sini kita copy 00 default ini ke emailku.conf. Kita buka emailku.conf. Kasih alamat domain yang telah kita buat tadi, yaitu emailku.com dan server alias emailku.com. Untuk dokumen rootnya, Anda bisa memindahkan direktori yang default di Squirmel, bisa dipindahkan ke direktori di mana saja. Nah, untuk kali ini saya mencontohkan domain dari emailku.com ini langsung diarahkan kepada halaman web default dari Squirmelnya, yaitu ada di usr, share, dan Squirmel. Nah, setelah itu kita aktifkan web servernya dengan perintah sudo inset. Kita coba di sini. Di sini servernya saya menggunakan VirtualBox, untuk kliennya saya menggunakan OS saya sendiri, yaitu macOS. Kita setting dulu untuk kliennya di sini. Untuk DNS-nya diarahkan ke IP server. Sudah, ini adalah IP dari server supaya kita nanti bisa mengakses halaman web dari Squirmelnya. Kita langsung buka di sini. Konfigurasi postfix-nya. Nah, dengan kita akan konfigurasi postfix-nya, kita masuk ke langsung saja postconf.
menambahkan perintah home mailbox ini di direktori di file yang berada pada direktori postfix main.cf. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah lagi mailbox. Nah, perintah yang selanjutnya ini untuk supaya tidak aktif. Jadi mailbox comment ini kita tidak aktifkan, begitu. Nah, setelah itu kita restart postfix-nya. Nah, setelah kita restart, lalu kita hidupkan Coired IMAP-nya. Restart juga untuk Coired port-nya. Setelah itu untuk konfigurasi IMAP-nya kita masuk ke etc scale. Nah, di sini kita akan mengaktifkan Coired IMAP-nya dengan perintah maildir make maildir. Kita cek dulu di directory scale ini sudah ada maildir karena saya telah mencoba tadi. Karena sudah ada, maka kita tidak usah buat lagi. Kalau seandainya kalian install pertama kali, kalau kita dicek di sini direktorinya maildir ini gak ada. Caranya buat maildir ini kita ketikkan perintah maildir make maildir gitu. Nah, setelah itu selesai, kita akan membuat dua akun. Nah, nanti dua akun ini digunakan untuk saling berhubungan atau saling berkomunikasi. Jadi akun satu akan mengirim pesan kepada akun 2 dan akun 2 akan mengirim pesan kepada akun 1 begitu. Nah, kita buat user dulu. User akun 1. Bawahnya nama ruangan tidak usah diisi, gak apa-apa. Nah, untuk akun 2 juga oke. Kita telah membuat dua akun. Kita restart lagi IMAP-nya dan port-nya. Setelah di restart kita langsung coba ya. Kita login di sini dulu. Akun 1. Setelah selesai, kita akan mengirimkan pesan dari akun 1 ke akun 2. Nah, untuk akun 2-nya saya menggunakan browser lain yaitu Safari. Satu di sini di Chrome dan akun 2 saya menggunakan Safari. Kita coba ya, kita akan mengirimkan mengirimkan pesan dari akun 1 ke akun 2. Kita compose tujuannya ke akun 2, add nama domain kita. Kita kasih pesan ini pesan dari akun 1. Kita send. Setelah send kita reload. Dari sini sorry ini kan tidak masuk, seharusnya mengirimkan ke akun 2. Ini kan akun 1. Kita fokus lagi akun 2
coba dari akun 1 ke akun 2. Jadi ini tujuannya yaitu akun 2 add domain kita. Ini pesan dari akun 1. Kita send, kita refresh di sini. Nah, sudah masuk. Ini pesan dari akun 1. Nah, kita coba juga dari akun 2 ke akun 1. Kita compose, tujuannya akun 1 add nama domain kita .com. Kita isi pesan, ini pesan dari akun 2. Kita send, kita refresh. Nah, di sini ada pesan dari akun 2. Ini pesan dari akun 2. Oke, coba lagi untuk aliasnya, subjek alias. Kita tujuannya ke akun 2 di sini. Alias. Kita send. Oke, di sini akan masuk subjeknya alias. Dari akun 2 juga ke akun 1. Oke. Coba. Kita send. Maka di sini masuk. Oke. Mungkin begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang belum memahami dari tutorial ini, bisa komen di halaman YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.